Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5049 sampai bab 5051. Oh, kalau kau tidak mau mengajariku, baiklah, aku akan bermain dengan dua gadis cantik itu saja. Humazi memutar matanya dan berbalik untuk pergi. Xiao Yu tahu dia telah menemukan Mo Qingyun dan berharap dia bisa berbicara dengan Lan Lianhua, lalu melakukan perjalanan ke Pulau Terapung. Teman Chen, tidak perlu bicara dengannya. Jika kamu ingin pergi ke Pulau Terapung, aku akan mengantarmu ke sana sendiri. Aku bisa mengambil keputusan untuk setengah dari benua Changsuan ini, Mo Qingyun berkata sambil tersenyum. Karena telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dia sangat akrab dengan Pulau Terapung. Baiklah kalau begitu. Chen Ping mengangguk. Mo Qingyun memimpin Chen Ping, melompat ke udara dan langsung menuju Pulau Terapung. Hanya dalam waktu belasan menit, keduanya tiba di pulau itu. Pulau itu tetap indah seperti sebelumnya, meskipun tanpa izin Lan Lianhua, tidak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di sana. Teman Chen, jika kamu suka, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Energi abadi di sini jauh lebih padat daripada di tempat lain, kata Mo Qingyun. Nona Mo, apakah Anda sudah tinggal di Pulau Terapung ini selama bertahun-tahun? Tanya Chen Ping. Ya, sudah bertahun-tahun. Aku suka lingkungan di sini. Mo Qingyun mengangguk. Pernahkah Anda merasa bahwa Pulau Terapung ini berbeda, atau mungkin aneh dalam beberapa hal? Chen Ping bertanya. Mo Qingyun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, itu hanya Pulau Terapung, bukan? Apa istimewanya? Bagi sebuah pulau sebesar itu untuk bisa mengapung di udara, itu sendiri adalah hal yang tidak normal. Pulau ini kemungkinan tertahan oleh formasi besar, bukan terbentuk secara alami. Chen Ping berbagi spekulasinya. Tidak mungkin. Pulau sebesar ini membutuhkan formasi yang sangat besar. Dan formasi yang begitu besar akan menghabiskan energi yang sangat besar. Pulau Terapung ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin pulau ini ditopang oleh sebuah formasi? Mo Qingyun sama sekali tidak mempercayainya. Ia tak percaya ada orang yang mampu menciptakan formasi sebesar itu, atau mampu beroperasi secara stabil selama bertahun-tahun. Melihat keraguannya, Chen Ping tidak membantah lebih jauh dan mulai mencari bukti terbentuknya Pulau Terapung tersebut. Alih-alih menjelaskan lebih lanjut, Chen Ping mulai memeriksa pulau itu dengan hati-hati. Dia mengumpulkan energi spiritual di ujung jarinya, dengan ringan menelusuri tanah, merasakan aliran energi di setiap inci tanah. Mo Qingyun berdiri dengan tangan disilangkan, sedikit keraguan terlihat di matanya. Teman Chen, kamu tidak benar-benar berpikir pulau ini ditopang oleh suatu formasi, kan? Chen Ping tidak menanggapi, malah berhenti tiba-tiba di depan sebuah batu biasa-biasa saja. Dia berjongkok, meletakkan telapak tangannya di atas batu, dan menutup matanya untuk merasakannya. Aneh, alisnya sedikit berkerut, fluktuasi energi spiritual di sini tampaknya sengaja dipandu oleh suatu kekuatan. Mo Qingyun, melihat ekspresinya yang serius, tak dapat menahan diri untuk mendekat, menemukan sesuatu. Chen Ping menggesekkan jarinya, mengupas lumut di batu dan menampakkan rune kuno di bawahnya. Rune itu samar,
namun mengandung makna kehancuran kuno. Ini adalah rune formasi kuno. Pupil mata Mo Qingyun mengecil, mulai percaya. Bukan hanya yang ini. Chen Ping berdiri, mengamati sekelilingnya. Seluruh urat nadi spiritual pulau dipandu oleh rune ini, membentuk formasi levitasi besar-besaran. Mo Qingyun benar-benar terkejut, tapi bagaimana formasi ini bisa bertahan selama bertahun-tahun? Dari mana energinya berasal? Chen Ping tidak menjawab, malah mengikuti arah yang ditunjukkan oleh rune menuju ke pusat pulau. Mo Qingyun yang melihat hal itu pun buru-buru mengikutinya. Keduanya tiba di sebuah danau jernih di jantung pulau. Airnya sangat bening namun kedalamannya tak terduga. Inti formasi itu seharusnya berada di dasar danau ini, kata Chen Ping serius. Kau akan turun ke sana. Mo Qingyun ragu-ragu, danau itu terlihat tenang, tapi siapa yang tahu apa yang ada di bawah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping tersenyum, jika Anda takut, Nona Mo, Anda bisa menunggu di sini. Siapa? Siapa yang takut? Mo Qingyun menggertakkan giginya, aku ikut denganmu. Keduanya terjun ke danau. Airnya dingin dan menggigit, tetapi bagi para kultivator selevel mereka, hal itu tidak menjadi masalah berarti. Setelah menyelam puluhan meter, sebuah platform batu besar muncul di dasar danau, ditutupi dengan pola-pola rumit. Di tengahnya terdapat kristal biru seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup. Ini adalah kristal gantung langit. Mo Qingyun berseru, benda suci legendaris yang dapat menopang kekuatan langit dan bumi. Ekspresi Chen Ping berubah serius, jadi begitulah. Formasi ini menggunakan kristal gantung langit sebagai intinya, dilengkapi dengan urat nadi spiritual pulau, untuk bertahan selama 10.000 tahun tanpa runtuh. Dia berenang mendekati platform itu, mengamati rune-rune itu dengan saksama, dan tiba-tiba menyadari bahwa beberapa di antaranya tampaknya telah dirusak. Ada yang salah, gumamnya, formasi ini telah diubah, dan sepertinya ada batasan tersembunyi lainnya. Mo Qingyun tercengang, apa maksudmu? Sebelum Chen Ping bisa menjelaskan, rune di platform itu tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan kristal suspensi langit mulai bergetar hebat. Tidak bagus. Chen Ping meraih Mo Qingyun, mundur. Namun, sudah terlambat. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari dasar danau, menarik tubuh mereka ke arah platform. Chen Ping, apa yang terjadi? Mo Qingyun berteriak panik. Formasi telah dipicu. Chen Ping menggertakkan giginya, mencoba melepaskan diri, tetapi daya isapnya terlalu kuat. Dalam sekejap, sosok mereka ditelan ke dalam celah spasial yang tiba-tiba. Dunia berputar di sekeliling mereka. Ketika mereka sadar, mereka mendapati diri mereka berada di reruntuhan yang tidak dikenal. Di sekeliling mereka terdapat pilar-pilar batu yang patah dan istana-istana yang runtuh. Udara dipenuhi aura kuno yang membusuk. Tidak jauh dari sana berdiri sebuah pilar batu yang menjulang tinggi, menjulang ribuan meter ke langit, diukir dengan ukiran huruf-huruf yang tak terhitung jumlahnya. Di belakang pilar itu terdapat sebuah gunung, yang tampaknya terbelah dua oleh tangan manusia dan diukir menjadi dua patung hantu yang ganas. Siapa yang punya ambisi sebesar itu untuk mengukir seluruh gunung seperti ini? Mo Qingyun benar-benar terkejut melihat pemandangan itu. Chen Ping tidak berbicara, matanya terpaku pada dua patung hantu itu. Hatinya tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba mencengkeramnya, membuatnya merasa tercekik. Karena khawatir, Chen Ping terhuyung mundur sambil berteriak, cepat kembali.
Teman Chen, ada apa? Mo Qingyun tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping tiba-tiba bertindak seperti ini. Melihat Mo Qingyun tidak terpengaruh, Chen Ping terkejut, dan pada saat itu, perasaan tercekik itu lenyap. Apakah aku terlalu tegang? Chen Ping menghela napas panjang dan melirik patung hantu itu lagi. Dia tahu orang-orang kuno tidak akan memahat gunung tanpa alasan. Patung-patung ini pasti memiliki tujuan. Namun setelah melihat lagi, hatinya kembali menegang, ketakutan yang menyesakkan itu kembali menghancurkan. Kali ini, Chen Ping tidak mundur. Sebaliknya, dia mencengkeram pedang pembunuh naga dan menebas ke depan. Dia ingin menghilangkan sensasi mengerikan ini. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengeluarkan tenaga dalamnya, rasa takut yang menyesakkan itu tidak kunjung hilang. Chen Ping memejamkan matanya sedikit dan mulai melantunkan mantra menenangkan untuk menenangkan dirinya. Ketakutan ini dapat mengaburkan penilaiannya. Dia tidak mengerti mengapa Mo Qingyun tidak terpengaruh saat dia merasakan hal ini. Saat dia terus melantunkan mantra, rasa takut di hatinya berangsur-angsur hilang dan dia akhirnya menjadi tenang. Membuka matanya, Chen Ping mengamati sekelilingnya, menghindari kontak mata langsung dengan patung hantu. Langit di sini kelabu dan redup, tidak ada matahari atau bulan, seolah tertutup oleh suatu kekuatan. Mo Qingyun, yang agak gugup, menatap Chen Ping dan bertanya, "Teman Chen, di mana kita?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping menghela napas panjang dan berkata dengan serius, "Kita mungkin telah ditarik ke dalam reruntuhan kuno. Ini mungkin rahasia sebenarnya dari Pulau Terapung." Mo Qingyun menelan ludah, "Kalau begitu, bisakah kita keluar?" Mo Qingyun ketakutan. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka akan berada dalam masalah besar. Suasana yang mencekam itu membuatnya semakin takut. Chen Ping tidak menjawab, malah melihat ke arah kedalaman reruntuhan, di mana suara gemuruh rendah bergema, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Tiba-tiba, cahaya putih menyala, mengejutkan Chen Ping dan Mo Qingyun. Saat cahaya menghilang, seorang pria berjubah hijau perlahan muncul. Tingginya 3 meter, sebilah pisau besar terikat di punggungnya, memancarkan aura yang kuat. Begitu muncul, tatapan pria itu tertuju pada Chen Ping dan Mo Qingyun, dan dia membeku karena tak percaya. "Bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini dengan tingkat kultivasi yang rendah?" Pria berjubah hijau itu bertanya dengan bingung. Chen Ping mengamatinya dan menyadari bahwa lelaki itu berada di peringkat kelima alam abadi longgar yang membuatnya bingung. Berdasarkan semua kejadian, seseorang yang berada di peringkat kelima alam abadi longgar tidak akan tinggal di surga pertama, karena ahli seperti itu jarang ditemukan. Namun pria berjubah hijau ini tidak dapat disangkal berada di level itu. Tak heran dia mengomentari rendahnya tingkat kultivasi mereka. Chen Ping hanya berada di peringkat pertama alam abadi longgar, dan Mo Qingyun berada di peringkat ketiga. "Teman, apakah tingkat kultivasi yang rendah berarti kita tidak bisa datang ke sini?" tanya Chen Ping. "Tidak juga. Aku hanya penasaran bagaimana seorang Lose Immortal tingkat pertama sepertimu bisa mencapai surga kedua," tanya pria berjubah hijau itu penasaran. "Surga kedua?" Chen Ping tercengang, "Aku tidak pergi ke surga kedua. Aku ada di surga pertama, tidak mungkin. Pintu masuk ke reruntuhan ini berada di rumah Gua Tianxuan di surga kedua. Bagaimana mungkin seseorang dari surga pertama bisa sampai di sini?" Pria berjubah hijau itu sama sekali tidak mempercayai Chen Ping.
Chen Ping juga sama bingungnya dan hendak menjelaskan ketika kekosongan di depannya bergetar. Seorang pria berjubah putih muncul dari udara. Sambil memegang kipas lipat, pria berjubah putih itu memancarkan aura yang kuat, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Chen Ping menyadari bahwa kultivasi pria ini tidak lebih lemah dari pria berjubah hijau. Saat lelaki berjubah putih itu muncul, alis lelaki berjubah hijau berkerut, dan dia mengutuk, "Sialan, kau tidak akan menyerah begitu saja." Dengan itu, lelaki berjubah hijau itu menghunus bilah pedang besar dari punggungnya dan menebas lelaki berjubah putih itu. Serangan itu melepaskan aura bilah yang membentang hingga ribuan meter, mengirimkan gelombang kejut mengerikan yang beriak melalui kehampaan. Melihat ini, Chen Ping meraih tangan Mo Qingyun dan mundur untuk menghindari terperangkap dalam gelombang kejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa kedua pria itu mulai berkelahi saat itu juga, Chen Ping tidak memiliki hubungan dengan mereka dan tidak ingin terlibat. Tangan Mo Qingyun lembut dan halus, lembut seakan tanpa tulang, dalam genggaman Chen Ping. Chen Ping tidak bereaksi, tetapi Mo Qingyun meliriknya, wajahnya memerah. Itulah pertama kalinya seorang pria memegang tangannya. Dan dia adalah pria yang diam-diam dia kagumi. Chen Ping tidak menyadari reaksinya, mencengkeram pedang pembunuh naga dan melepaskan niat pedang untuk memblokir gelombang kejut yang tiada henti. Mo Qingyun berdiri di belakangnya, menyaksikan Chen Ping tanpa lelah melindunginya dari benturan. Pada saat itu, sosok Chen Ping tampak semakin tinggi di matanya. Tanpa sadar, Mo Qingyun menyandarkan kepalanya di bahunya. Chen Ping merasakan sesuatu tetapi hanya meliriknya, tidak mengatakan apa-apa. Kedua pria itu bertarung dengan sengit, dan kekosongan di sekitarnya tampak di ambang kehancuran. Chen Ping harus fokus menghalangi gelombang kejut, atau sementara kedua pria itu bertarung tanpa cedera, dia dan Mo Qingyun akan menderita. Bersambung.